Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bil awwalina wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang senantiasa telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga sampai hari ini, sampai detik ini, kita sebagai seorang mahasiswa dapat menjalankan kewajiban kita, yaitu mencari sebuah ilmu atau menuntut ilmu. Nah, dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabi besar Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau ialah rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi suri tauladan di muka bumi ini bagi seluruh umat manusia. Baiklah, yang saya hormati Bapak Zulkifli STHI MTHI selaku dosen yang mengampu mata kuliah manajemen Qurani. Insyaallah semoga insyaallah Bapak selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya hormati teman-teman sekalian, mahasiswa ilmu Al-Quran dan Tafsir UKI 1, dan yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, hari ini kami akan menjelaskan tugas kami, yaitu mengenai tugas manajemen mengenai konflik Islam di dalam Quran surah Al-Imran ayat 159. Nah, apa bunyi Quran surah Al-Imran ayat 159? Yaitu fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan walidhul qalbi lan faddu min khawlik fa'afu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallahi innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya ialah, maka disebabkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Nah, sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, nah tentulah mereka menjauhi diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Nah, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui konflik apa saja yang terjadi sehingga Quran surah Al-Imran ayat 159 ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya ketika kita ingin mengetahui apa konfliknya, maka kita harus mengetahui apa asbab an-nuzul daripada Quran surah tersebut. Nah, apa itu asbab an-nuzul? Asbab an-nuzul ialah sebab turunnya sebuah ayat Al-Quran. Kita ketahui bahwa di dalam Al-Quran itu sebagian daripada ayat Al-Quran itu memiliki asbab an-nuzul atau sebab turunnya. Adapun sebagiannya juga tidak memiliki asbab an-nuzul. Salah satu surah ayat yang memiliki asbab an-nuzul ya ini, yang Quran surah Al-Imran ayat 159. Nah, apa asbab an-nuzulnya? Sebab turunnya, yaitu menurut Imam Ibnu Abbas bahwa Quran surah Al-Imran ayat 159 ini berhubungan dengan kisah Rasulullah pada saat perang Badar. Nah, dikisahkan bahwa pada saat setelah perang Badar, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajak kedua sahabatnya untuk bermusyawarah. Yaitu siapa? Yaitu Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, beliau mengajak kedua sahabatnya ini bermusyawarah. Apa isi tentang musyawarah? Apa isi musyawarahnya? Yaitu tentang tawanan perang. Nah,
Kita ketahui bahwa perang Badar itu adalah perang pertama di dalam Islam. Maka dari itu ketika ada tawanan perang, disitulah ada beberapa permasalahan yang terjadi karena para sahabat pada saat itu tidak tahu mau diapakan para tawanan itu yang ditahan oleh pasukan Muslim. Nah, pada saat itu terjadilah beberapa konflik. Ada beberapa konflik, yaitu konflik antara Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum. Nah, saat itu ada dua usulan ada satu usulan dari masing-masing sahabat Rasulullah SAW. Yang satu itu lemah lembut dan satu itu keras. Nah, apa usulan daripada sahabat tersebut? Yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq itu memberikan usulan kepada Rasulullah. Apa usulannya? Yaitu tawanan perang yang ditahan oleh pasukan Muslim itu dikembalikan saja kepada keluarganya dan membayar sejumlah tebusan. Nah, adapun usulan daripada sahabat Rasulullah yaitu Umar bin Khattab mengatakan bahwa tawanan perang itu eksekusi saja. Nah, eksekusi, dan yang mengeksekusi itu adalah keluarga tawanan sendiri. Nah, saat itulah terjadi konflik antara Abu Bakar dengan Umar bin Khattab. Nah, Rasulullah pada saat menanggapi usulan para sahabatnya itu mengalami sebuah kesulitan dalam memutuskan sebuah pendapat, mana pendapat yang akan digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada saat Rasulullah kesulitan, maka turunlah ayat Quran surah Al-Imran ayat 159 ini untuk bisa dikatakan bahwa Quran surah Al-Imran ini ayat 159 itu lebih setuju kepada pendapat Abu Bakar As-Siddiq. Nah, jadi Quran surah Al-Imran ayat 159 ini turun untuk mengonfirmasi pendapat sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Nah, seperti itu. Itu adalah asbab an-nuzul mengapa Quran surah Al-Imran ayat 159 itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun kandungan daripada surah Al-Imran ayat 159 yaitu Rasulullah mengajarkan kepada umat Islam, mengajarkan kepada kita umat Islam agar selalu melakukan yang namanya musyawarah dalam memutuskan sesuatu. Apalagi ketika hal itu ada kaitannya, permasalahan itu ada kaitannya dengan banyak orang, bukan masalah pribadi, tapi masalah ini berkaitan dengan banyak orang. Dan kita tahu bahwa semua manusia di dunia ini hidup itu mempunyai keinginan masing-masing. Maka dari itu diperlukan musyawarah untuk menyatukan keinginan itu sehingga ada titik temu lewat musyawarah. Nah, dan adapun kandungan selanjutnya yaitu Rasulullah di sini ketika dalam persoalan dunia, Rasulullah itu senantiasa melakukan musyawarah dalam menyelesaikan sebuah masalah. Beliau selalu terbuka terhadap segala masukan dari para sahabatnya. Beliau itu selalu menanggapi masukan-masukan yang datang dari para sahabat. Misalnya perihal tentang perang, persoalan strategi perang, dan masalah-masalah sosial lainnya. Dan berbeda dengan persoalan ibadah. Rasulullah itu jika di dalam persoalan ibadah, Rasulullah itu berlandaskan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala seperti tadi. Jika Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan wahyu itu, maka Rasulullah tidak akan berani untuk memutuskan sebuah perkara tersebut. Seperti itu. Mungkin itulah penjelasan tentang konflik Islam yang ada di dalam Quran surah Al-Imran ayat 159. Mungkin sampai di sinilah penjelasan mengenai
konflik Islam yang terjadi dalam Quran Surah Al-Imran ayat 159. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada kata-kata yang keliru atau salah, mohon dimengerti, karena kita manusia tidak luput daripada yang namanya kesalahan. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.